Umar bin Khattab. Dengar nama ini pasti langsung kebayang sosok yang besar dan berpengaruh kan? Tapi kali ini kita nggak cuma mau bahas biografinya aja. Kita mau bedah sebuah paradoks yang menarik banget. Gimana bisa satu tokoh yang sama dikenal sebagai dua hal yang sangat berbeda? Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, dia itu singa Allah. Garang, ditakuti, seorang pejuang yang gak ada tandingannya. Tapi, di sisi lain, dia juga dikenal sebagai pelayan rakyat. Humble banget, penuh kasih, bahkan bisa nangis loh lihat orang lain susah. Gimana bisa coba? Dua kepribadian yang kayak langit dan bumi ini ada di satu orang. Nah, ini dia teka-teki yang mau kita pecahkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, singa padang pasir. Kita mau lihat dulu gimana sih kerasnya kehidupan di Arab pra-Islam itu ngebentuk sosok dia. Jadi, jauh sebelum jadi khalifah, bayangin deh, di tengah ramenya pasar Ukaz, ada Umar waktu masih muda. Dia ini bukan tipe yang jago ngomong atau bikin puisi, bukan. Senjatanya itu, ya kekuatan fisiknya. Dia ini pegulat juara yang gak pernah kalah. Reputasinya dibangun bukan dari kata-kata, tapi dari kepalan tangannya. Sifat kerasnya ini bukan muncul gitu aja loh. Dia itu dididik super keras sama ayahnya, yang bikin dia jadi sosok yang temperamennya tinggi dan gampang marah. Dan sebelum masuk Islam, energi besarnya ini dia pakai buat jadi salah satu penentang ajaran Islam yang paling gigih. Nah, dari sinilah dia dapat julukan Abu Hafs, si singa muda dari padang pasir. Nah, kutipan ini, wow, ini bukan cuma omong kosong atau gertakan. Ini tuh tantangan terbuka yang dia teriakin ke seluruh Mekah pas mau hijrah. Coba bayangin, beraninya kayak apa nantangin satu kota sendirian. Ini benar-benar nunjukin keberanian dia yang legendaris yang gak ada duanya. Tapi, singa yang ganas tadi itu baru setengah cerita. Biasanya kan kekuasaan bikin orang jadi sombong ya. Nah, buat Umar ini beda banget. Justru sebaliknya, kekuasaan itu malah bikin dia merasa punya tanggung jawab yang super besar. Dan inilah yang mengubah si pejuang jadi seorang pelayan. Ada satu cerita yang terkenal banget. Jadi ceritanya dimulai di tengah gelapnya malam. Umar, seperti biasa, lagi patroli keliling kota. Dia mau mastiin rakyatnya aman dan gak ada yang kekurangan. Terus, di tengah sunyi senyap, dia dengar suara tangisan anak kecil yang bikin hati miris. Dia langsung samperin sumber suara itu. Dan apa yang dia lihat, itu benar-benar bikin hatinya hancur. Ada seorang ibu lagi ngaduk-aduk panci, sementara anak-anaknya nangis kelaparan. Pas dilihat, isi pancinya itu bukan makanan, tapi batu. Ya, batu. Si ibu cuma merebus batu buat ngasih harapan palsu ke anak-anaknya, biar mereka capek nunggu dan akhirnya ketiduran. الجوع وأي شيء في هذا القدر ماء أسقطهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر يا امرأة رحمك الله وما يدري عمر بكم يتولى أمرنا ثم يغفل عنا جاءك الفرج يا أمة الله امكثي حتى أرجع إليك بشيء. Di momen itu juga, singa yang tadinya garang itu luluh. Umar nangis. Bukan nangis biasa, tapi nangis karena rasa bersalah yang dalam banget. Dia sadar di bawah kepemimpinannya, di wilayah kekuasaannya, ada rakyatnya yang sengsara sampai harus masak batu. Beban itu, wah pasti berat banget rasanya di pundak dia. أحمله عليك أنت تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك. Dari sini kita bisa lihat banget pola pikirnya.
Waktu sahabatnya, Aslam, mau bantuin bawain karung gandum, Umar nolak mentah-mentah. Buat dia, karung gandum itu bukan cuma makanan, tapi simbol tanggung jawab dia langsung di hadapan Tuhan. Ini bukan sekedar soal ngasih makan, tapi soal pertanggungjawaban seorang pemimpin. Jadi intinya apa? Sang khalifah, pemimpin tertinggi, nggak nyuruh orang lain. Dia sendiri yang pikul karung itu di punggungnya. Dia sendiri yang nyalain api. Dia sendiri yang masak buat keluarga itu. Malam itu, pemimpin orang-orang beriman jadi pelayan buat rakyatnya yang paling butuh bantuan. دقيقة وأنا أصوته. ليس هكذا. دريه قليلا قليلا وأنا أحرك وأصوت حتى ينحل الدقيق في قوام واحد، فلا يتجمع ويركب بعضه بعضا. هكذا تصنع الحليب. قليلا قليلا حتى يبرد. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3. Nah, rasa peduli yang sifatnya personal kayak tadi itu ternyata jadi fondasi buat sistem yang lebih besar, sebuah kekaisaran yang dibangun di atas keadilan. Tapi jangan salah ya, sisi lembutnya ini nggak bikin dia jadi lemah dalam strategi. Sama sekali nggak. Selama 10 tahun dia memimpin, ada lebih dari 4050 kota yang berhasil ditaklukkan. Coba bayangin skalanya. Ini ekspansi besar-besaran yang benar-benar mengubah peta dunia waktu itu. Perjalanan kepemimpinannya itu bisa kita lihat dari gelar-gelarnya. Awalnya Asadullah, singa Allah. Terus jadi Abu Faiz, bapak kemenangan. Lalu dapat gelar Al-Faruq, yaitu orang yang bisa bedain mana yang benar dan salah. Dan puncaknya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Tiap gelar ini kayak babak baru dalam hidupnya. Jeniusnya Umar itu bukan cuma soal menaklukkan wilayah, tapi juga cara dia memerintah. Dia itu pakai prinsip yang namanya maqasid syariah. Gampangnya gini, dia nggak kaku sama aturan tertulis. Dia lebih mikirin tujuan utama di balik hukum itu apa sih? Yaitu keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan ngelindungin yang lemah. Inilah yang bikin pemerintahannya jadi adil dan efektif banget. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana kita nyatuin dua sisi ini? Si pejuang yang garang sama si pelayan yang gampang nangis. Gimana cara kita ngejelasin paradoks ini? Pertanyaannya balik lagi, sebenarnya dia itu pejuang atau pelayan? Yang mana sih sosok Umar yang asli? Jawabannya, dia itu dua-duanya. Dan ini bukan kontradiksi sama sekali, justru saling melengkapi. Dia jadi pejuang supaya bisa jadi pelayan yang baik. Kekuatannya dia pakai buat melindungi yang lemah. Kekuasaannya dia pakai buat negakin keadilan. Jadi ini bukan dua sisi yang bertentangan, tapi dua sisi dari koin yang sama. Kekuatan batinnya itu luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah bilang bahwa setan pun akan lari cari jalan lain kalau ketemu Umar. Ini nunjukin kalau kekuatannya itu bukan cuma fisik, tapi juga spiritual. Imannya begitu kuat sampai kekuatan jahat pun takut sama dia. Kisah Umar ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Apa sih tolok ukur seorang pemimpin sejati itu? Kekuatan dan kemenangannya? Atau kemampuannya buat ngerasain penderitaan rakyatnya sampai mau mikul sendiri karung gandum di tengah malam? Mungkin pemimpin sejati itu nggak diukur dari seberapa tinggi singgasananya, tapi justru dari seberapa rendah dia mau membungkuk untuk melayani.